Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam hamba merdeka. Kali ini saya mencoba untuk membahas tentang sebuah perdebatan perdebatan klasik. Sering sekali saya temui perdebatan ini. Jadi banyak, walaupun saya tidak tahu apa hubungannya ini dengan menambah keimanan kita, tapi jawaban-jawabannya ini yang bisa, hasil-hasil perdebatan yang salah ini membawa kita kepada, mungkin lebih tepatnya kita tidak beradab kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi sering golongan yang satu dengan yang satu lainnya berdebat. Jadi mereka mendebatkan makhluk apa yang pertama kali diciptakan Allah. Walaupun saya mungkin agak pro terhadap sufi walaupun saya ini sufi gadungan, saya pro pada sufi. Tapi kali ini saya mencoba di tengah-tengah antara sufi dengan pemahaman orang yang sebatas syariat. Jadi ada yang mengatakan makhluk Allah yang pertama diciptakan itu adalah arsy. Ada juga yang bicara katanya kalam. Ada juga bilang air. Ya, mereka punya dalil masing-masing ya. Nah, kalau biasanya dari sufi mereka berpatokan yang dinisbatkan kepada atau diisyaratkan kepada Nur Muhammad itulah makhluk yang pertama diciptakan. Jadi mudah-mudahan pendapat saya bisa diterima, tidak menjadi, kalaupun tidak diterima saya tidak ingin ada perdebatan. Dipercaya alhamdulillah, tidak dipercaya ya sudah. Jadi yang salah itu biasanya kita seolah-olah Al-Quran ini kontroversi soal untuk menjawab ini, berdasarkan dalil yang satu begini, yang dalil begini. Cuma yang jadi salah itu kadang-kadang kita itu tidak bisa mencari benang merah. Sebenarnya antara ilmu para sufi dengan ilmu Al-Quran itu kan, kita bagi sufi yang berjalan lurus tidak pernah bertentangan kepada Al-Quran. Jadi yang mana yang benar itu? Ya apa yang dikatakan di Al-Quran dengan jelas lah. Entah itu kata orang syariat arsy, ya biar aja. Kalau memang itu menjadi kepercayaan sebagai arsy makhluk Allah yang pertama diciptakan. Yang saya bingung dibenturkan kepada yang diisyaratkan, diibaratkan sebagai Nur Muhammad itu. Bagi saya Nur Muhammad itu tidak pernah diciptakan. Jadi Allah itu tidak pernah menciptakan Nur Muhammad, karena Nur Muhammad itu merupakan sirnya Allah. Jadi manusia ini, jadi kalau dibilang Nur Muhammad itu adalah makhluk, saya karena dalilnya sebagian sufi, segala selain daripada Allah itu disebut makhluk. Ada kok yang bukan makhluk, bukan Allah. Dia tidak pantas juga dibilang Allah, dia juga tidak pantas dibilang makhluk. Apa itu? Sebelum membahas itu, sebelum kita mendalami itu, bagaimana kalau kita mengibaratkan satu contoh manusia? Tidak bisa dipungkiri manusia ini punya sifat kebinatangan di dalam diri. Sifat kebinatangan itu kadang-kadang kalau kita sudah berbuat berlebihan,
mengeluarkan sifat buas kita itu, kita kadang-kadang tersinggung dikatakan bahwa kita ini kamu itu punya sifat kebinatangan dalam dirimu. Kita kadang-kadang tersinggung. Bagaimana kalau itu dikatakan ke Allah? Karena menurut saya Nur Muhammad ini adalah salah satu mungkin sifat Allah. Sifat Allah yang mana itu dicari harus dengan guru yang mursyid, dengan bertafakur. Kita akan menemukan siapa yang dinisbatkan Nur Muhammad ini. Karena Nur Muhammad ini kita tidak tahu harus memanggil apa. Jadi diberi nama Nur Muhammad karena sebagus-bagus nama kita sematkan. Oke, setuju saya. Kalau semua daripada Allah itu makhluk, tapi ada satu yang tidak. Itu seolah-olah kata-katanya benar. Ilmunya Allah itu apa bisa dibilang makhluk? Di dalam kisah itu kan diterbitkan, tidak pernah itu dikatakan diciptakan. Tapi mengingkari Nur Muhammad ini, mengingkari adanya Nur Muhammad ini yang katanya kisah jahil, ya saya menentang, termasuk orang yang menentang. Jadi Nur Muhammad ini bagaimana Allah? Jangan pisahkan Allah dengan ilmunya, jangan dipisah-pisahkan. Yang dikatakan makhluk itu yang setelah Nur Muhammad, ya dirakamnya itu alif, ya kan? Orang tarekat itu biasanya ada, saya tahu itu ada rakamnya, 0 titik alif. Setelah titik itu ada alif. Nah itulah yang dikatakan makhluk. Mau surga, neraka, arsy itu makhluk. Jadi benar aja. Kalau kita menentangkan terus ini Nur Muhammad ini seolah-olah bertentangan. Nur Muhammad ada sebelum makhluk, tapi kan pertanyaan yang sering ditanyakan makhluk yang mana? Kita akan jadi salah kalau menisbatkan Nur Muhammad ini sebagai makhluk. Jadi buat mengetahui Nur Muhammad ini sejatinya apa, saya sudah jelaskan, dia merupakan sirnya Allah. Mungkin dia juga sifatnya Allah, ilmunya Allah, ya. Pantas nggak kalau kita bilang sifatnya Allah itu makhluk? Allah tidak punya sifat kemakhlukan. Jadi sifat-sifat Allah itu nggak bisa kita bilang makhluk, nggak beradab. Ya, terserah mau dipercaya. Biasanya kan saya bikin video itu audio dengan gambar-gambar kan. Kali ini saya langsung bikin video biar nanti kalian bisa tuntut kalau memang kata-kata saya ini salah. Tuntut di padang mahsyar aja ya, jangan dituntut di dunia. Kasihan kalau di dunia saya karena punya anak ya. Tapi ini mau dipercaya, saya tidak ingin ini jadi perdebatan, makanya saya tidak pernah komen di grup-grup siapa makhluk yang Allah ciptakan. Ya walau alam lah, entah itu kalam kah, entah itu arsy, yang jelas apa yang ditulis di Quran itu percaya aja. Tapi membenturkan makhluk ini, yang jadi persoalan ini membenturkan Nur Muhammad dengan makhluk itu dan menganggap Nur Muhammad ini sebagai makhluk, itu yang jadi persoalan. Nur Muhammad ini katanya, bagaimana kamu mau melihat diriku? Kalau kamu melihat dengan penglihatanku, kamu mendengar dengan pendengaranku lah. Jadi di ini aja,
direnungi, ditafakuri, melihat si Nur Muhammad ini melihat dengan penglihatan Allah, mendengar, merasakan dengan merasakannya Allah. Jadi tidak pantas jika setelah Nur Muhammad ini, nah untuk kepastiannya carilah guru yang mursyid. Masih banyak kok yang paham tentang Nur Muhammad ini secara dalam. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hamba merdeka.